Iya, halo, selamat datang kembali di podcast Angga Fidrian. Saya udah lama nih nggak bikin video di channel ini. Ada beberapa kesibukan di dunia nyata, jadi saya nggak bisa bikin. Tapi kali ini spesial untuk Pak Tom Lembong setelah beliau membacakan pledoi tentang kasus importasi gula. Kita akan bahas supaya teman-teman bisa dapat informasi yang mendetail tentang pledoi yang disampaikan oleh Pak Tom Lembong dan tuduhan-tuduhan jaksa yang tidak punya dasar. Kita lanjut. Mulai. 10 poin. Kenapa Pak Tom Lembong tetap tidak bersalah? Nomor 1. Tidak ada niat jahat. Tidak ditemukan mens rea. Jaksa mengakui bahwa tidak ada uang yang didapat oleh Tom Lembong ataupun kerabatnya ataupun temannya dalam kasus importasi gula. Tidak ada manipulasi harga, tidak ada manipulasi kebijakan, semua dilakukan sesuai dengan prosedur. Ini penting karena seseorang yang bersalah atau tidak bersalah harus ditemukan apakah dia mendapatkan keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung atas kebijakan yang diambilnya. Ini diakui oleh jaksa bahwa Pak Tom tidak menerima sepeserpun uang. Bahkan pada tuntutan yang disampaikan oleh jaksa, yang harus membayar uang adalah para perusahaan, bukan Pak Tom Lembong. Jadi, apakah Pak Tom Lembong benar-benar melakukan korupsi? Itu pertanyaannya. Nomor 2. Pak Tom ditangkap tanpa ada dasar yang jelas. Pak Tom ditahan kejaksaan tanpa dasar yang jelas. Sprindik Pak Tom dikeluarkan Oktober 2023. Waktu itu, Pak Tom sedang mendukung Pak Anies Baswedan untuk dicalonkan sebagai presiden di tahun 2024. Pak Tom ditangkap 2 minggu setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Sehingga kasus ini sangat kental sekali aroma politiknya. Bukan lagi murni kasus korupsi kaitan dengan importasi gula. Nomor 3. Buruknya perhitungan kerugian negara. Pak ahli yang hadir di sidang menyatakan bahwa BPKP melakukan kesalahan hitung dan salah asumsi. Bahkan sampai sidang ke-12, BPKP tidak memberikan hasil auditnya. Padahal itu jadi dasar dari penangkapan dan penetapan Pak Tom Lembong jadi tersangka. Baru pada sidang ke-12, 8 bulan setelah Pak Tom ditangkap, BPKP menyerahkan hasil auditnya. Dan yang paling penting, saksi ahli BPKP yang hadir di pengadilan bukanlah orang yang melakukan audit. Saksi ahli yang hadir bukan merupakan orang yang melakukan audit. Dan bahkan kalau teman-teman melihat kesaksiannya, saksi tersebut lebih banyak tidak mau menjawab. Entah karena dia tahu apa yang dilakukannya salah atau memang dia tidak mau menjawab saja. Itu. Nomor 4. Dijadikan tersangka sebelum perhitungan kerugian negara selesai. Perhitungan BPKP belum selesai waktu Pak Tom ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh kejaksaan. Bagaimana caranya ada seseorang yang sudah ditahan, sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah kehilangan hak-haknya, padahal alasan untuk dia ditangkap, dijadikan tersangka, itu belum ada. Pak Tom ditahan sejak 29 Oktober 2024. Baru 8 bulan kemudian, di bulan Juni 2025, yang mana itu bulan kemarin, hasil audit dari BPKP diserahkan ke pengadilan. Hasilnya jelek pula. Lalu, apakah dasar itu bisa kita pegang untuk menetapkan Pak Tom sebagai narapidana pelaku korupsi? Nomor 5. Kebijakan Pak Tom itu berhasil. Kebijakan Pak Tom, menurut para ahli yang hadir di persidangan, kebijakan Pak Tom itu berhasil menurunkan harga gula sampai 15%. Stok gula yang disebutkan selama ini, yang dituduhkan ke Pak Tom, itu bukan stok gula yang sepanjang tahun itu ready
Stok gula itu hanya bertahan 3 bulan maksimal. Kalau Pak Tom tidak melakukan importasi gula, maka sampai akhir tahun kita nggak punya gula. Atau kita punya tapi stoknya terbatas. Bayangkan, ibu-ibu yang jualan es teh manis, kan dia butuh gula. Industri yang butuh gula untuk diolah, nggak bisa melakukan produksinya. Akhirnya pengangguran bakal jadi lebih banyak. Tapi Pak Tom dipersalahkan atas kebijakannya yang berhasil oleh kejaksaan. Yang keenam, menteri lain juga melakukan hal yang sama. Kebijakan yang dilakukan oleh Pak Tom Lembong itu bukan cuma dilakukan sama Pak Tom Lembong. Dilakukan sebelum Pak Tom Lembong jadi menteri, dan setelah Pak Tom tidak lagi jadi menteri. Kerjasama antara Koperasi TNI AD dengan Kementerian Perdagangan dilakukan sejak era Menteri Gita Wirjawan dan Kasat Muldoko waktu itu. Lalu penunjukan kerjasama perusahaan gula swasta bahkan dilakukan sebelum era Pak Tom Lembong, era Pak Ahmad Gobel, dan lain-lain. Setelah Pak Tom Lembong, sampai Zulkifli Hasan juga melakukan impor yang sama, bahkan nilainya jauh lebih besar. Tapi kenapa Pak Tom Lembong yang salah? Mestinya, kalau Pak Tom divonis bersalah, semua menteri juga harus divonis bersalah. Semuanya harus masuk penjara menemani Pak Tom Lembong karena kebijakannya sama. Yang ketujuh, uang yang ditampilkan waktu press conference kaitan sama kasus importasi gula senilai 565 miliar itu bukan uang sitaan. Jadi, uang yang ditampilkan sebagai uang sitaan dalam kasus importasi gula ini itu bukan uang sitaan, tapi uang yang dititipkan oleh perusahaan gula untuk nantinya jika benar ada kesalahan itu untuk disita sebagai kerugian negara. Tapi selama itu belum bisa dibuktikan, ya harusnya kan nggak dikasih ke kejaksaan, bener. Lalu buat apa uang itu dititipkan di kejaksaan? Uangnya disimpan di mana? Apakah aneh bener ya? Yang ke-8, impor gula kristal mentah dan jadi gula kristal putih itu bukannya bentuk hilirisasi ya. Jadi Pak Tom dituduh merugikan negara karena Pak Tom melakukan impor bahan mentah, di mana harga bea masuk bahan baku atau bahan mentah dalam hal ini gula kristal mentah itu lebih rendah dari harga bea masuk barang jadi atau gula kristal putih. Jadi karena Pak Tom memilih untuk mengimpor gula kristal mentah bukan gula kristal putih, selisih bea masuknya dianggap merugikan negara. Jadi menurut jaksa, BUMN itu nggak boleh lagi memproses bahan baku jadi bahan jadi. Bagi kejaksaan, harusnya BUMN itu impor barang jadi aja, karena itu menguntungkan negara. Kalau gitu buat apa kita bikin industri manufaktur, ya nggak sih? Buat apa kita bikin industri manufaktur yang ngolah bahan mentah jadi bahan jadi? Buat apa kita melakukan hilirisasi? Hilirisasi itu bukan cuma tambang loh ya. Hilirisasi itu ada banyak macamnya gitu. Jadi mulai besok ketika Pak Tom divonis bersalah, semua BUMN yang melakukan impor barang mentah untuk diproses jadi barang jadi itu tidak boleh dilakukan karena BUMN hanya boleh mengolah barang, hanya boleh membeli barang impor dalam bentuk barang jadi. Pasti harganya lebih mahal kan kalau udah jadi barang jadi. Aneh-aneh aja memang kejaksaan ini. Nomor 9, Pak Tom tidak merugikan BUMN seperti tuduhan jaksa. Pak Tom dianggap merugikan negara karena ada pihak swasta yang mendapat keuntungan, bukan BUMN. Jadi kalau kita beli Shell, beli Vivo, atau beli bensin di BP, maka pejabat Menteri ESDM harus masuk penjara. Karena dia telah membiarkan perusahaan swasta mendapatkan keuntungan, bukan Pertamina. Begitu juga kalau kita pakai XL, kita pakai Indosat, Menteri Komdigi harus juga dimasukkan penjara karena dia tidak memberikan keuntungan kepada Telkomsel. Begitu juga Menteri Perhubungan, dia harus masuk penjara karena memberikan izin kepada Lion Air, kepada macam-macam pesawat swasta, bukan Garuda. Karena seharusnya kita
memberikan keuntungan kepada Garuda, kepada Citylink, bukan kepada perusahaan-perusahaan non-BUMN. Gitu kan kira-kiranya? Yang pasti Pak Tom tidak salah. Nomor 10, tidak ada kerugian dari petani. Pada era Pak Tom, semua gula yang ada di petani itu diserap semua oleh kementerian. Semuanya mendapatkan kesempatan untuk dibeli oleh negara. Nggak ada petani yang dirugikan. Petani siapa yang dirugikan? Jaksa menuduh BUMN beli gula di atas HPP atau harga pokok petani. HPP itu kayak UMR, upah minimum regional. Jadi batas minimum, boleh kan beli di atas HPP lebih untung? Boleh kan ngasih gaji di atas UMR? Kalau Pak Tom salah atas keputusannya ini, dia nggak bersalah oleh hakim. Jadi kalau BUMN nanti bayar pekerjanya di atas UMR, maka dianggap merugikan negara. Jadi kalian pekerja BUMN yang gajinya di atas UMR, kalian dianggap merugikan negara. Itu kata jaksa. Dan kalau hakim memutuskan hal yang sama, kalau kalian nggak merasa, ya memang Pak Tom tandanya nggak salah. Penutupnya, semoga Pak Hakim diberikan keberanian untuk memutuskan sesuai dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani Bapak Hakim sekalian. Jangan sampai Pak Hakim ada lagi orang yang gak bersalah diputus bersalah. Ada lagi orang yang seharusnya gak salah masuk ke penjara. Pak Hakim, kalau Pak Hakim memutuskan hal ini, memutuskan Pak Tom bersalah, Pak Hakim tuh kasih sinyal ke dunia internasional bahwa di Indonesia orang yang bekerja sesuai prosedur, orang yang bekerja memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang yang bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku, itu bisa dipenjara. Bayangin kalau nggak ada orang yang mau investasi di Indonesia lagi, karena mereka takut dipenjara. Coba Pak Hakim dipikirkan lagi lebih lanjut. Pak Tom di awal pledoinya juga menyatakan bahwa beliau punya perasaan empati terhadap orang-orang yang dikriminalisasi. Orang-orang yang harusnya nggak salah tapi dimasukkan ke penjara. Pak Tom jadi punya perasaan empati mungkin kepada ibu-ibu yang curi buah buat makan tapi harus masuk penjara. Atau hal-hal yang lain. Pak Tom aja mantan menteri, punya relasi di sana sini, pinter, punya uang, itu masih bisa diperlakukan seperti ini. Gimana kita rakyat-rakyat orang-orang biasa, orang-orang yang posisinya lebih lemah dari dia. Suatu ketika kalau pemerintahnya nggak suka sama kita, kita bisa masuk penjara. Padahal kita nggak salah. Semoga para jaksa juga diberikan tidur yang nyenyak, diberikan perasaan bangga saat menceritakan hal yang sudah dilakukan. Ceritakanlah pada anak-anak bapak-bapak jaksa sekalian bahwa Bapak berhasil menghukum Pak Tom Lembong. Padahal Pak Tom Lembong nggak salah. Padahal Pak Tom Lembong tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Harusnya kalau Bapak melakukan hal yang benar, kalau Bapak-bapak jaksa melakukan hal yang benar, Bapak-bapak jaksa tentu saja berani dong menceritakan kepada anak-anaknya tentang apa yang Bapak jaksa lakukan. Kira-kira coba Bapak jaksa tanya sama diri Bapak sendiri. Berani nggak cerita sama anak-anaknya bahwa atas apa yang sudah Bapak jaksa sampaikan ke Pak Tom Lembong? Gitu. Teman-teman, menurut pernyataan jaksa kemarin saat saya hadir di sidang pledoi, minggu depan, mungkin Rabu atau Kamis atau tengah minggu depan, Pak Tom Lembong akan menghadapi putusan. Sampai hari itu, kita semua, kami semua, orang-orang yang bersimpati sama Pak Tom Lembong berharap teman-teman juga bisa memberikan dukungan kepada Pak Tom Lembong, memberikan doa kepada Pak Tom Lembong, dan juga menyemangati hakim supaya para hakim diberikan keikhlasan, ketulusan, akal sehat, dan hati nuraninya untuk memberikan kebebasan kepada Pak Tom Lembong. Terima kasih. Sampai jumpa di channel saya yang berikutnya. Sampai jumpa. Dah.